Halo gengs, kembali lagi di sini Plus 21. Baiklah, kali ini Mimin telah merangkum sebuah film yang cukup menarik untuk disaksikan, yaitu film berjudul Idiocracy, di mana film ini menceritakan tentang suatu kemunduran peradaban umat manusia di masa depan yang tentunya sangat menarik untuk disaksikan. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it bro. Cerita bermula dengan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa di masa depan pertumbuhan orang-orang dengan IQ di atas rata-rata mengalami penurunan signifikan akibat sebuah perspektif yang tumbuh di mana di kalangan orang-orang cerdas tersebut, karir dan status sosial adalah di atas segala-galanya. Sementara melanjutkan keturunan bukanlah sebuah prioritas utama. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan orang-orang IQ di bawah rata-rata yang dalam tanda kutip orang bodoh, yang mana bagi mereka menjalani hidup dengan sesuka hati dengan banyak istri banyak anak merupakan suatu kebanggaan tersendiri. And so it went for generations. Tidak bisa dipungkiri bahwa genetika orang tua adalah faktor internal yang turut mempengaruhi kecerdasan seseorang. Meskipun secara eksternal, orang bisa pandai karena rajin belajar. Namun yang jadi masalah kini, dengan semakin maju dan semakin canggihnya teknologi, manusia pun semakin dimanjakan oleh berbagai macam kemudahan sehingga orang-orang pun semakin terbiasa bermalas-malasan dan tingkat literasi pun semakin menurun. Sehingga sudah bisa dipastikan kemunduran peradaban pun sudah semakin di depan mata. Sadar akan hal itu, maka tercetuslah sebuah misi rahasia di mana hanya orang-orang penting saja yang mengetahuinya, yaitu sebuah proyek hibernasi dengan tujuan menyimpan orang-orang cerdas yang akan dibangunkan saat dunia mulai mengalami kemunduran peradaban. Tentunya sebelum hal itu terjadi, tahap uji coba pun perlu dilakukan di mana terpilihlah seorang kopral dengan IQ biasa-biasa saja, seorang bujangan dan sebatang kara bernama Joe. Ini orangnya yang akan ditidurkan selama 1 tahun penuh. The experiment in which these two subjects are to be placed into a dry freeze for exactly 1 year. Tidak seorang diri, Joe pun akan ditemani oleh Rita, seorang PSK jalanan biasa yang didapatkan Jenderal Kulin hasil meminjamnya dari ketua geng kriminal setempat yang tentunya tidak gratis, dan mereka pun langsung dibawa ke sebuah laboratorium dan proyek pun segera dimulai. See you in a year. The Human Hibernation Project was one of the Army's. Namun, belum juga 1 tahun berjalan, Jenderal Kulin yang merupakan salah satu inisiator program tersebut malah ditahan akibat terlibat dalam bisnis dunia malam dan dampaknya. Tentu saja proyek hibernasi pun terbengkalai, meninggalkan Joe dan juga Rita yang terlupakan di dalam kapsul selama bertahun-tahun lamanya. Exploded and intelligence continued to decline. Meanwhile, the population exploded. Nyatanya, nasib mereka berdua masih jauh lebih baik daripada nasib manusia di seluruh dunia, di mana saat itu umat manusia menjadi semakin bodoh pada tingkat yang paling kritis, sehingga kini harapan manusia hanya tertinggal pada proyek rekayasa genetika. Namun yang bodohnya, para ilmuwan pun seolah tidak peduli dengan masalah tersebut dan malah difokuskan oleh masalah cara mengatasi rambut rontok dan cara mengatasi ejakulasi dini. And prolonging erections. Tahun demi tahun, abad berganti abad, terjadilah ledakan populasi dalam tanda kutip orang bodoh di seluruh dunia dan berada di tahap yang mengkhawatirkan. Akal pikiran manusia mencapai titik terendah di mana manusia tidak mampu mengatasi masalah paling mendasar sekalipun. Salah satu contohnya adalah sampah.
yang bahkan telah menggunung dan mampu menciptakan sebuah longsoran yang di atasnya ternyata ada peti hibernasi si John ini. Joe pun yang baru sadar masih belum tahu apa yang telah terjadi dan di mana kini dia berada. Bahasa orang-orang di sekitar pun terdengar aneh dengan tata bahasa yang kacau. Pusing dengan situasi sekitar, Joe pun lantas berniat memeriksakan kesehatan, barangkali itu efek samping dari hibernasinya. Terlihat di sebuah rumah sakit yang tak terurus dipenuhi oleh pasien yang sama tak terurusnya, niat hati mendapatkan penanganan medis, Joe pun justru diarahkan ke seorang dokter yang dari tampangnya sudah tidak meyakinkan. I need for you to be serious for a second here, okay? Right. Kick ass. Joe pun melalui serentetan pemeriksaan aneh dengan hasil yang sama anehnya, di mana Joe diponis sebagai seorang yang primitif, terbelakang dan lebih parahnya, Joe dianggap seorang gay karena perilakunya tidak sama dengan orang-orang di zaman ini. There's that fag talk we talked about. I'm serious here. I need for you to be serious for a second here, okay? I need help. Don't worry, Scrub. Now there are plenty of tards out there living really kick-ass lives. Setelah pemeriksaan, Joe mendapatkan tagihan sebesar $5 miliar di mana ia harus membayar pia tato yang tentunya ia pun tak mengerti. Dan saat itulah Joe baru sadar bahwa kini ia berada di tahun 2505 di mana dunia sedang krisis-krisisnya baik ekonomi, sandang pangan maupun intelektual. Bahkan film terbaik yang berhak mendapatkan piala Oscar tahun ini adalah film yang hanya menampilkan pantat seseorang selama 2 jam non-stop tanpa henti. Perlu diketahui di tahun ini tato dipergunakan semua orang sebagai alat transaksi sekaligus tanda pengenal, dan saat Joe diketahui nggak memilikinya, ia pun langsung ditangkap petugas untuk diadili oleh hakim dan juga saksi yang tak kalah bodohnya. That in the future, justice was not only blind, he would soon discover that in the future, Di luar dugaan, yang menjadi pengacara yang akan membelanya di persidangan ternyata adalah Prito, pria pertama yang ia temui semenjak terbangun dari tidur panjangnya. Namun karena apartemennya rusak gara-gara Joe, Prito yang awalnya harus membela malah berbalik menyudutkan Joe sehingga dirinya pun dengan cepat dijebloskan ke dalam sel tahanan. without Adam was given a stiff sentence. Di sisi lain, Rita si wanita PSK rupanya telah terbangun terlebih dahulu yang karena berlatar belakang dari pendidikan rendah dengan lingkungan yang hampir sama, Rita pun dengan mudah berbau dan mendapatkan pundi-pundi uang dengan cara menipu semua orang yang ia temui. Charging me by the hour and it's been like 3 days. Don't do it. Besides you gonna be paying me. Why don't you come back tomorrow? Yeah. Kembali ke Joe yang akan diberi tato yang karena komputer di zaman ini sama lemotnya dengan semua orang, maka Joe kesulitan menyebutkan nama aslinya sehingga dirinya pun harus diberi nama not sure alias tidak yakin gara-gara Joe yang kesulitan memahami instruksi komputer yang ada di hadapannya. Wait a second, can we start over? Can I cancel this? Sebelum dijebloskan ke dalam sel, Joe wajib mengikuti tes IQ untuk mengenali sifat dasarnya, namun alih-alih disodori pertanyaan-pertanyaan sulit yang menguras pemikiran, soal tersebut malah terlihat seperti mainan anak-anak yang bahkan sekelas balita pun mampu melewati tes ini dengan sangat-sangat mudah. Setibanya di penjara, Joe pun merasa bakal menjadi bulan-bulanan di sana, maka ia pun menggunakan kecerdasan seadanya dan berhasil mengelabui petugas layaknya menipu seorang anak kecil. Bukannya lari untuk bersembunyi, Joe malah menuju apartemen Prito untuk meminta bantuannya yang karena ini masa depan, Joe pun meyakini mesin waktu bukanlah hal yang baru lagi, sudah nggak asing lagi, dan hal tersebut lalu diiyakan oleh Prito dan tahu keberadaannya, sehingga Joe pun mengiming-imingi sejumlah uang agar Prito mau mengantarkannya ke sana. Disinilah tergambar betapa konyolnya manusia di zaman ini yang karena IQ sangat rendah, Joe pun cukup menggunakan trik perhitungan matematika sederhana, nggak sulit-sulit amat, sudah mampu menipu Prito dengan sangat mudah dan membuatnya tergiur dengan tawaran tersebut. Mighty big minus, isn't it? Yeah, I like money though. It's $80 billion. Gotta go find this burrito first, okay? Is she banging?
Saat mereka mulai berjalan, disitulah Joe lalu melihat Rita di pinggir jalan. Ia pun lalu segera mengajaknya dan mencoba menjelaskan keadaan mereka yang sekarang. Namun faktanya si Rita ini justru betah tinggal di zaman ini karena dengan kecerdasan ala kadarnya, dia begitu mudah meraup pundi-pundi uang dari berbagai pria hidung belang yang ia temui. Di tengah perjalanan, mobil mereka pun berhasil terdeteksi polisi. Alhasil, polisi pun men-shutdown bateri kendaraan tersebut. Dan di saat itulah dengan brutal, para petugas itu pun membredeli kendaraan mereka. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, tibalah mereka di sebuah kota yang mana dipenuhi oleh orang-orang yang tak kalah bodohnya. Namun karena Rita pergi ke toilet dan Prito tampak sadar naik ke kereta sendirian, membuat ketiganya pun lalu terpisah satu sama lain dengan Joe akhirnya berhasil tertangkap oleh beberapa polisi yang masih mengejar mereka. Alih-alih dijebloskan kembali ke dalam penjara, Joe pun malah dibawa ke White House di mana Joe benar-benar dibuat terkejut. Ternyata dia dinyatakan sebagai orang terpintar sedunia karena sebelumnya telah berhasil menyelesaikan tes IQ dengan nilai yang sempurna. IQ test you took in prison. You got the highest score in history. Brought to you by Carl's Jr. Tak hanya sampai di situ, hal yang bahkan membuatnya lebih terkejut lagi saat mengetahui ternyata presiden di zaman ini bukanlah seseorang yang berasal dari dunia politik, melainkan seorang mantan atlet gulat sekaligus mantan pemain film dewasa bernama Camacho. Ini orangnya, sehingga lagi-lagi Joey pun harus dihadapkan dengan fakta bahwa semua masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan latar belakang pemimpinnya. Cukup bermodalkan terkenal, banyak pengikut, dan baik tampil di media sosial, sudah cukup untuk memimpin suatu negara. Presiden Camacho lalu membuat pengumuman kepada rakyatnya bahwa momen bersejarah telah terjadi di mana manusia terpintar seplanet ini telah ditemukan. Sehingga ia pun langsung menunjuk Joe sebagai menteri segalanya yang akan mengatasi segala permasalahan yang telah mereka hadapi. Salah satunya, masalah agraris yang sudah menimbulkan krisis pangan yang berkepanjangan. Karena tak ada jalan lain dan inilah satu-satunya jalan menuju kebebasan, Joe pun dengan terpaksa menerimanya walau nggak tahu benau tentang dunia agraris, tumbuh-tumbuhan dan sayur mayur. Maka dengan bermodalkan ilmu seadanya, Joe pun lantas mengiyakan tawaran tersebut. Merasa tak mungkin melakukan ini sendirian, Joe pun lalu menunjuk Prito sebagai penasihat pribadinya. Namun karena kecerdasan Prito nggak lebih pintar dari seekor monyet pegunungan Zimbabwe, maka Joe pun semakin pusing dengan semua nasihat dan saran-saran darinya. Hey, just draw me a map, okay? Hanya Prito, Joe pun meminta Rita sebagai penasihat keduanya, yang mana ini merupakan bagian dari rencananya Joe agar bisa kabur menuju mesin waktu dengan bermodalkan peta yang dibuat si Prito. Namun karena peta yang dibuat gak jelas dan asal buat, Joe dan Rita pun pada akhirnya membatalkan rencana tersebut. Okay. Hey, a couple of us guys were wondering, no, she is. Yeah, he was great. Beralih ke permasalahan agraris di mana Joe melihat tanah di sana begitu gersang akibat bertahun-tahun kekeringan yang ternyata ladang tersebut disiram oleh minuman berenergi berwarna hijau milik perusahaan Brando yang orang-orang di zaman ini konsumsi sebagai minuman sehari-hari. Joe didn't know any of this. Saking bodohnya manusia di zaman ini, air mineral yang notabene merupakan sumber kehidupan dari semua makhluk malah dianggap kotor dan menjijikan, sehingga orang-orang di zaman ini menggunakannya hanya untuk keperluan cebok dan menyiram kotoran di toilet saja. Brando's got what plants crave. Okay, look, plants aren't growing, so I'm pretty sure that the Brando's not working. Now I'm no. Dengan pendekatan dan kesabaran yang ekstra, Joe pun mulai menjelaskan perihal pentingnya air bagi kehidupan termasuk tanaman sekalipun. Sedangkan minuman elektrolit yang mereka konsumsi selama ini tidak mempunyai kandungan yang baik bagi tubuh, bahkan untuk menumbuhkan tanaman sekalipun.
Namun walaupun mulut Joe berbusa-busa menjelaskan hal tersebut, masih tak mampu membuat para kabinet untuk mengerti, sehingga Joe pun mencoba mengesampingkan akal sehatnya dan mengaku bahwa ia selama ini bisa berbicara dengan sebuah tanaman, sehingga gagasannya seketika itu juga langsung diterima oleh mereka semua. But electrolytes were solved, levers out of everyone. Joe didn't know it. Akan tetapi buntut dari keputusannya tersebut, ribuan demonstran memenuhi Gedung Putih untuk menyuarakan pendapat tentang keputusan Joe yang telah menyebabkan sebagian dari mereka di PHK perusahaannya, dan akhirnya Joe pun harus disalahkan atas semua kekacauan yang telah terjadi. I think that makes me calm anything. This is all your fault? Yeah, this is your fault. Pada akhirnya, Joe pun kembali dijebloskan ke dalam penjara dengan sebuah batu dirantai di kaki untuk mencegahnya kembali kabur. Di mana kali ini Joe akan berduel di sebuah arena disaksikan ribuan karyawan Brando yang begitu membenci sosoknya. Okay, we're gonna do this shit now. Get up there in the car. Okay. Menariknya, Joe akan berhadapan dengan Mauba bersaudara yang menggunakan 2 mesin monster plus 1 mesin penghancur jumbo bernama S-Blaster, sedangkan Joe hanya diberi kendaraan kecil plus onde-onde berbentuk lonjong sehingga akan cukup sulit bagi Joe untuk menghadapi masalah yang satu ini. Terlebih lagi batu pengikatnya pun harus dibawa tepat di belakang mobilnya. Dan ya, Joe pun berhasil selamat berkat batu yang mengikat kakinya, di mana tiba-tiba penonton berteriak melihat lawannya Joe juga selamat dan tengah bersiap-siap menembaki Joe dengan senjata miliknya. Sementara itu, Rita dan Prito yang kasihan melihat Joe menjadi bulan-bulanan di sana, tanpa sengaja melihat sebuah tanaman tumbuh di perkarangan rumahnya. Sehingga mereka pun segera menuju ke arena untuk memberitahu Presiden Kamucho tentang keberhasilan ini. Dikarenakan Rita dicegat penjaga dan Presiden pun terlalu fokus menonton, Rita pun menggunakan cara lain agar Presiden dan penonton lain dapat menyaksikan tumbuhan di ladang. Maka dari itu, Rita pun lalu menyewa seorang kameramen untuk menuju ke kebun dengan didampingi Prito sebagai penunjuk jalannya. Beralih ke Joe yang masih dikejar musuh duelnya. Ia pun melihat kesempatan selamat dengan meraih sebuah mic dan mencoba berpidato di depan halayak ramai. Dengan lantang, full ekspresi, semangat menggebu-gebu, Joe pun berharap dapat menyentuh sanubari mereka, namun nyatanya boro-boro tersentuh, kalimat yang keluar dari mulutnya saja nggak mampu membuat satu orang pun memahaminya, sehingga mereka pun tak memperdulikan dan meminta hukumannya dilanjutkan kembali. Hey! Oh, okay. Shit, stop. We're gonna start without beating it up. We're beating the freeze. Okay, we're gonna do this shit. Di detik-detik terakhir, Presiden Kamucho lalu loncat ke arena dan segera menyelamatkannya setelah Rita dan Prito berhasil menampilkan video tanaman di layar kaca, sehingga Joe pun terbebas dari segala tuduhan dan seketika itu juga mendadak berubah menjadi pahlawan bagi seluruh dunia. Berkat kesuksesannya, Joe pun lantas dijadikan wakil presiden dengan harapan dapat membawa kemajuan bagi peradaban ke depannya, sementara mesin waktu yang pernah diceritakan Prito ternyata tak hanya lebih dari sebuah wahana yang menampilkan visual tentang sejarah dunia di masa lampau. The year 1939, when Charlie Chaplin and his evil Nazi regime was just a ride the whole time. Yeah. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Joe pun terpilih menjadi Presiden Amerika dengan Prito sebagai wakil presidennya, sementara Rita diperistri oleh Joe dan menghasilkan 3 orang anak terpintar di dunia pada zaman ini, sedangkan wakilnya Prito mempunyai 8 istri dengan 28 anak yang tampaknya dunia belum akan berubah dalam beberapa abad ke depan. Namun walaupun demikian, setidaknya Joe mampu membalikan nasibnya sendiri dan cukup baik sebagai seorang pria dengan IQ yang terbilang hanya rata-rata saja. Dan film pun tamat. Oke, itulah sedikit rangkuman film kita kali ini. Dari film tersebut sebenarnya mengandung banyak sekali pesan-pesan moral yang seolah menyindir dunia, di mana saat ini perilaku-perilaku bodoh kerap menjamur di mana-mana.
Bahkan berita yang tak penting dan tidak mendidik justru lebih disukai di kalangan masyarakat, lebih mudah viral dan jadi trending topik daripada berita tentang prestasi, motivasi, dan hal-hal positif lainnya. Namun harapan Mimin semoga dari film ini kita semua sadar akan pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik lagi, sadar betul dampak-dampak dari tidak pedulinya dengan lingkungan sekitar, dan yang terpenting menyadari betul pentingnya literasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akhir kata, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.